Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang, menuntut wakil rakyat segera menyelesaikan temuan Badan Audit Keuangan sebesar 563.400.000 yang dianggap telah merugikan negara. Awalnya unjuk rasa tersebut berjalan damai, namun kericuan mulai terjadi saat ratusan mahasiswa ini berusaha merangsek masuk ke halaman gedung DPRD. Alhasil, gerbang sebelah kiri gedung tersebut berhasil dijebol oleh para pengunjuk rasa. Tidak berhenti di situ, para pengunjuk rasa juga mencoret dinding DPRD dengan kata maling. Kericuan semakin menjadi saat para pengunjuk rasa membakar poster tuntutan di halaman gedung. Polisi yang berada di lokasi langsung berusaha membubarkan pengunjuk rasa dengan menyemprotkan gas air mata ke dalam kerumunan massa aksi. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti 4 poin, yakni adanya biaya pembayaran transportasi yang tidak sesuai ketentuan hingga merugikan negara sebesar 418 juta. Biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara sebesar 145 juta. Kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD dan sosialisasi fungsi DPRD yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebesar 1.396 miliar. Kami menuntut agar kerugian negara segera dikembalikan, karena ini sudah dianggap maling uang negara di tengah pandemi COVID-19. Tegas Rival saat menyampaikan orasinya Senin 13 September. Rival menilai bahwa pengembalian uang tersebut sudah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh BPK RI selama 60 hari, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, bahwa pengembalian uang yang seharusnya maksimal dikembalikan dalam tenggang waktu kurang 60 hari, tertanggal 5 Mei 2021. Tapi ini sudah melewati batas waktu tersebut, begitulah pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomitmen akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan mengembalikan uang secara diangsur. Kami sudah ada upaya untuk melakukan pengembalian, kami juga berkomitmen akan dikembalikan sepenuhnya, meskipun saat ini belum sepenuhnya dikembalikan atau secara diangsur, ungkap Udi melalui telepon selulernya. Bahkan kata Udi, pada saat rapat, pimpinan permasalahan tersebut sudah dibahas kembali, dan dirinya sudah mempertanyakan sudah sejauh mana upaya tindak lanjutnya. Pada saat melakukan rapim tanggal 8 kemarin dibahas juga terkait tindak lanjuti LHP BPK itu. Begitulah ucapnya. Saat ditanya terkait gerbang DPRD yang dijebol oleh para pengunjuk rasa, dirinya maklumi dan tidak akan membawa masalah tersebut ke pihak yang berwenang. Kami memaklumi itu adalah satu bentuk kritis dari teman mahasiswa, tapi kami berharap perbuatan itu tidak terjadi lagi. Dan sama-sama menjaga kondusivitas, karena pintu gerbang itu aset negara. Begitulah tutupnya. Aksi mahasiswa turun ke jalan sampaikan 13 tuntutan kepada Presiden Jokowi. Ini rincian tuntutannya. Sebuah video menunjukkan sejumlah mahasiswa turun ke jalan untuk sampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo. Aksi itu dilakukan saat Presiden Jokowi akan meresmikan bendungan benda di Desa Nginden, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Selasa 7 September. Sejumlah atribut organisasi mahasiswa ekstra kampus dibawa dalam aksi tersebut. Nampak bendera Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan bendera Himpunan Mahasiswa Islam dikibarkan dalam aksi yang berlokasi di Desa Bondrak, Kecamatan Sawo itu. Sejumlah poster dengan berbagai tuntutan juga dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah tuntutan untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Ketua HMI Ponorogo, Cecep Jurmadi, mengatakan aksi tersebut diinisiasi oleh sejumlah ormas di Ponorogo mulai dari HMI, IML, Dema IAI, Kurban, Front Renaissance, BEM Unmu, dan lainnya yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ponorogo. Ada 13 tuntutan yang disiapkan mahasiswa dalam aksi tersebut, mulai menuntut agar kasus pelanggaran HAM segera diselesaikan, terutama kasus Munir. Lalu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law, memberhentikan PPKM hingga menolak adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya untuk PPKM yang terus-menerus diperpanjang ini membuat ekonomi kecil menengah semakin sulit, kata Cecep Selasa 7 September. Sementara pemerintah tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah, malah justru memilih penetapan menerapkan PPKM yang terus-menerus diperpanjang. Data dari bulan September 2020 sampai Maret 2021, angka kemiskinan kita naik 7,89%. Begitulah lanjutnya. Penerapan PPKM di Ponorogo juga dinilai cacat, tidak efektif untuk menekan angka penularan COVID-19. Ketika daerah lain sudah level 3, Ponorogo level 4 sendiri akan ketidakseriusan. Ada ketidakseriusan dari pemerintah untuk mengevaluasi secara substantif sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang konkret. Begitulah tugasnya.
Pengamanan aksi unjuk rasa sendiri dinilai Cecep sangat berlebihan dan petugas terlalu represif. Ada kekecewaan ketika tujuan kami untuk menyampaikan aspirasi tapi tidak diindahkan. Begitulah kata Cecep. Sudah ada surat pemberitahuan rencana aksi kurang lebih 9 pagi, kita sampaikan tapi surat dikembalikan. Begitulah lanjutnya. Padahal menurut Cecep, surat penyampaian aspirasi hanya bersifat pemberitahuan, bukan persetujuan diizinkan atau tidak diizinkan. Yang saya rasakan ada sedikit kekerasan juga, ada yang luka, cukup represif, ini sangat disayangkan. Padahal kita hanya ingin menyuarakan yang tujuannya baik. Begitulah tugasnya. Heboh, Jokowi di demo 5 polisi bentangkan poster tolak TKA Cina hingga tragedi KM50. Kronologinya terungkap. Pengamanan terhadap Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan ke daerah kerap dilakukan pihak kepolisian. Pengamanan yang dilakukan pun juga berlapis dengan dibagi ke beberapa ring. Tetapi ada pemandangan yang cukup berbeda ketika Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada 2 September 2021. Pasalnya publik dihebohkan dengan beredarnya foto 5 orang polisi yang demo saat kedatangan Jokowi ke Lampung. Pada foto yang beredar di media sosial tersebut, kelima polisi itu membentangkan poster bersama warga ketika Jokowi datang. Hal yang tidak kalah menghebohkan adalah aksi kelima polisi membentangkan poster itu juga disertai dengan tulisan dalam poster itu. Pasalnya poster-poster yang dibentangkan tersebut berisi tulisan yang seolah menyindir keadaan saat ini. Poster yang dibentangkan itu berjumlah 5 dan berisi tulisan jangan hapus mural, penolakan TKA Cina, stop hutang negara, penjarakan koruptor, dan jangan lupakan tragedi KM50. Mengenai hebohnya polisi yang membentangkan poster tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pendra Arsyad memberikan penjelasan. Dia mengatakan, kelima anggota Polri tersebut merupakan bagian dari pasukan yang terlibat dalam pengamanan kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Kita ketahui perlintasan yang akan dilalui Presiden tentu dalam pengamanan ring 2 dan 3 yang adalah tanggung jawab Polri. Kata dia, Senin 6 September 2021 dilaporkan antara adanya foto pembentangan poster, kata Pandra. Hal itu merupakan langkah Polri dalam pengamanan dengan upaya kemampuan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dalam masa pandemi COVID-19, tentunya tidak boleh adanya warga yang berkerumun dengan tujuan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Katanya menegaskan. Dengan langkah itu sehingga adanya warga yang membentangkan poster, kami lakukan pendekatan kepada salah satu orang berinisial R yang telah membawa kurang lebih 100 itu poster. Kami dekati dan berikan pengertian agar tidak berkerumun di masa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang, menuntut wakil rakyat segera menyelesaikan temuan Badan Audit Keuangan sebesar 563.400.000 yang dianggap telah merugikan negara. Awalnya unjuk rasa tersebut berjalan damai, namun kericuan mulai terjadi saat ratusan mahasiswa ini berusaha merangsek masuk ke halaman gedung DPRD. Alhasil gerbang sebelah kiri gedung tersebut berhasil dijebol oleh para pengunjuk rasa. Tidak berhenti di situ, para pengunjuk rasa juga mencoret dinding DPRD dengan kata maling. Kericuan semakin menjadi saat para pengunjuk rasa membakar poster tuntutan di halaman gedung. Polisi yang berada di lokasi langsung berusaha membubarkan pengunjuk rasa dengan menyemprotkan gas air mata ke dalam kerumunan massa aksi. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti 4 poin, yakni adanya biaya pembayaran transportasi yang tidak sesuai ketentuan hingga merugikan negara sebesar 418 juta. Biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara sebesar 145 juta. Kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD dan sosialisasi fungsi DPRD yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebesar 1.396 miliar. Kami menuntut agar kerugian negara segera dikembalikan, karena ini sudah dianggap maling uang negara di tengah pandemi COVID-19. Tegas Rival saat menyampaikan orasinya Senin 13 September. Rival menilai bahwa pengembalian uang tersebut sudah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh BPK RI selama 60 hari, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, bahwa pengembalian uang yang seharusnya maksimal dikembalikan dalam tenggang waktu kurang 60 hari, tertanggal 5 Mei 2021. Tapi ini sudah melewati batas waktu tersebut, begitulah pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomitmen akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan mengembalikan uang secara diangsur. Kami sudah ada upaya untuk melakukan pengembalian, kami juga berkomitmen akan dikembalikan sepenuhnya.
meskipun saat ini belum sepenuhnya dikembalikan atau secara diangsur, ungkap Udi melalui telepon selulernya. Bahkan kata Udi, pada saat rapat, pimpinan permasalahan tersebut sudah dibahas kembali, dan dirinya sudah mempertanyakan sudah sejauh mana upaya tindak lanjutnya. Pada saat melakukan rapim tanggal 8 kemarin dibahas juga terkait tindak lanjuti LHP BPK itu. Begitulah ucapnya. Saat ditanya terkait gerbang DPRD yang dijebol oleh para pengunjuk rasa, dirinya maklumi dan tidak akan membawa masalah tersebut ke pihak yang berwenang. Kami memaklumi itu adalah satu bentuk kritis dari teman mahasiswa, tapi kami berharap perbuatan itu tidak terjadi lagi. Dan sama-sama menjaga kondusivitas, karena pintu gerbang itu aset negara. Begitulah tutupnya. Aksi mahasiswa turun ke jalan sampaikan 13 tuntutan kepada Presiden Jokowi. Ini rincian tuntutannya. Sebuah video menunjukkan sejumlah mahasiswa turun ke jalan untuk sampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo. Aksi itu dilakukan saat Presiden Jokowi akan meresmikan bendungan benda di Desa Nginden, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Selasa 7 September.